Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Tenang aja kok, kita hari ini belajarnya santai aja. Jadi kalian siap duduk santai dan dengarkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang makanan dan minuman halal haram. Oke, langsung saja. Tapi sebelum ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa memahami pengertian makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, siswa mengetahui dasar hukum makanan dan minuman halal dan haram dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Tahukah kamu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Nah, jadi pengertian makanan dan minuman yang halal yaitu makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang hukumnya itu halal, kecuali ada dalil atau hadis yang mengharamkannya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal. Halal artinya boleh dikonsumsi berdasarkan ketentuan syariat Islam. Halalnya, suatu makanan dan minuman harus meliputi tiga hal, yaitu halal karena zatnya. Artinya, tidak ada larangan dalam hukum syara atau tidak ada hadis yang melarangnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya, segala sesuatu harus diperoleh dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Dalam mengolah makanan dan minuman harus dengan cara yang benar. Contohnya, ketika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Jika tidak, hukumnya akan menjadi haram. Lalu, syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik. Jadi, makanan dan minuman yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan untuk tubuh kita. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memberikan manfaat untuk kita, yaitu bisa mendapatkan ridho Allah, lalu bisa memiliki akhlak yang baik, dan yang terakhir bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Setelah kita memahami makanan dan minuman yang halal, sekarang kita akan membahas makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu apa pengertian dari makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram yaitu makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi karena ada dalil Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa dan juga
makanan haram pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Dan sebaliknya, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan, dan juga kita akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis makanan dan minuman haram. Jenis yang pertama yaitu bangkai, yang kedua yaitu darah, jenis yang ketiga yaitu babi, yang keempat yaitu khamar, jenis yang kelima yaitu hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Jenis yang keenam, semua jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan tubuh, jiwa, akal, moral, dan juga akidah. Jenis yang ketujuh yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan. Dan jenis yang terakhir yaitu makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Nah, pembahasan terakhir yaitu dampak negatif mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Dampak negatif yang pertama yaitu mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kedua, menghalangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Yang ketiga, mendatangkan penyakit. Yang keempat, merusak susunan saraf, otak, dan kanker usus. Yang kelima, merusak keimanan dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, doanya tidak dikabulkan. Dan yang terakhir, dapat merusak jiwa. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.